Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sepertinya masih belum terlambat ya untuk kami ucapkan selamat hari Natal. Kiranya damai Natal selalu tinggal dan melimpah dalam hati setiap kita. Kalau kita sudah ada di penghujung tahun 2020 ini, kita bersyukur karena sekalipun gak gampang, sekalipun gak mudah apa yang kita alami, tapi kita dapati bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Di setiap musim yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita percaya kalau tahun ini Tuhan pelihara kita, untuk tahun-tahun ke depan pun pasti pemeliharaannya sempurna dalam hidup setiap kita. Karena itu hari ini saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya, di tempat Anda masing-masing, kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab dalam setiap musim hidup kami dapati bahwa Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup
kesempatan yang baru kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu sungguh tidak berkesudahan dalam hidup setiap kami. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu hari ini itu berkenan di hati-Mu dan boleh menyukarkan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami lewat hamba-Mu. Berikan roh hikmat, pengertian dan wahyu. Berikan telinga seorang murid kepada kami supaya kami boleh dengar-dengar akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengampuni segala dosa dan kekurangan kami dan layakkan kami untuk kami terima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya, puji Tuhan, kesempatan yang indah ini saya bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya juga menyapa untuk saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di luar negeri tetap setia, tetap mengikuti ibadah dimanapun berada. Saya percaya orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa pelihara dengan caranya yang ajaib. Amin. Tidak terasa pada saat ini kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2020 ya, dan tinggal beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita ada di masa pandemi, masa di mana semua umat manusia mengalami satu kehidupan yang sama hari-hari ini, ya, kita semua diguncang dalam segala aspek kehidupan. Tetapi saya percaya saat kita tetap tinggal tenang
di dalam Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan dan jalan keluar pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kesempatan saat ini mari kita akan belajar bersama-sama. Ya, tadi saya katakan bahwa tidak terasa kita sudah ada di di penghujung tahun 2020. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini sebelum kita meninggalkan tahun 2020? Ya, kita sudah melalui hari demi hari, waktu demi waktu, ya, bulan demi bulan kita lalui bersama dengan Tuhan, dan tidak terasa pada hari ini, hari yang ke-360 di tahun 2020 sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kesempatan saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir di tahun 2020 ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita bersyukur untuk semua yang terjadi dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama untuk kita lakukan di hari-hari ini adalah mari kita bersyukur untuk semua yang sudah terjadi dalam hidup kita, baik dalam suka, duka, dan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mulai di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, ya. Ini sebetulnya mulai ayat yang pertama sampai yang ke-18 itu ayat-ayat yang memberkati saya pribadi. Tetapi saya tidak akan baca semuanya, Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing, ya. Ulangan pasal yang pertama, Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-4 saja. Tapi Bapak Ibu nanti bisa baca sampai ayat yang terakhir, ya. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk, dan di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Sampai di sini saja Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi sampai ayat yang terakhir di rumah masing-masing, ya. Jadi hal yang pertama untuk kita lakukan sebelum kita meninggalkan tahun 2020 ini, mari hal yang pertama adalah kita bersyukur untuk semua yang terjadi dalam hidup kita di segala aspek kehidupan, baik itu dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, ya, dalam kita bermasyarakat, di dalam kita menjalani hari-hari ini, ya, bahkan dari tanggal 1 Januari sampai hari ini tanggal 27 Desember, saya percaya bahwa setiap kejadian yang terjadi dalam setiap kehidupan kita bukan tanpa tujuan. Semua ada maksud Tuhan, semua ada rencana Tuhan. Dan kesempatan saat ini saya mau mengajak setiap kehidupan kita, ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi itu, baik pahit, manis, suka, duka, kita syukuri karena kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap musim yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita di sepanjang tahun 2020 ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan senantiasa menolong setiap kehidupan kita.
Dengan apa kita membalas semua kebaikan Tuhan? Dengan apa kita membalas pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sampai hari ini? Selain kita bersyukur untuk semua yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena jelas sekali di sini dikatakan pada saat bangsa Israel ada di padang gurun, ya, bukan tanpa kebetulan, tetapi Tuhan mau melihat kesetiaan bangsa Israel. Di sini dikatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi di tahun 2020 itu bukan satu kebetulan. Semua seizin Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala keadaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Di sini juga dikatakan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Untuk merendahkan hati kita, mencobai kita untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita tetap berpegang pada perintah Tuhan atau kita tidak melakukan perintah Tuhan? Ya, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Tuhan kadang izinkan itu supaya kita melihat bahwa Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Dan saya percaya bahwa keluarga besar Shalom Ministry tidak ada yang mengalami sampai kelaparan, ya, karena apa? Pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, bersyukur untuk semua yang terjadi. Bangsa Israel ini 40 tahun, ya, ada di padang gurun. Kita tahu, kita bisa membayangkan sejenak apa yang ada di padang gurun, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi lihatlah kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan bagi umat kesayangannya, bangsa Israel. Ya, di situ dikatakan pakaiannya tidak menjadi buruk di tubuhnya dan kakinya tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Meskipun mereka mengalami banyak hal di padang gurun, 40 tahun bukan waktu yang singkat loh, ya. Tetapi kita melihat bagaimana proses dari bangsa Israel, yang mereka yang taat, yang setia, mereka yang akan melihat tanah Kanaan, ya. Dan di situ kita belajar untuk kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, menyadari akan penyertaan Tuhan dalam hidup ini di sepanjang tahun 2020. Kita tahu bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita pinter, bukan karena kita kaya, tidak. Semua karena Tuhan. Hari-hari ini, ya, tidak ada yang menjadi orang hebat. Tidak ada orang yang menjadi kaya dan bisa menyelamatkan kesehatan mereka. Tetapi lihatlah, kalau kita ada sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari dari hari ke sehari, sebelum kita tinggalkan tahun 2020 ini, kita mengakui kebesaran Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5b, di situ dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang tahun 2020 ini. Semua karena Tuhan, semua karena keajaiban Tuhan, semua karena kekuatan Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Ebenezer, bahkan 2 minggu yang lalu Bu Wati sampaikan, Immanuel, Allah beserta kita. Kenapa? Karena itu janji Tuhan untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena itu sebelum kita meninggalkan tahun 2020,
mari ada dua hal. Yang pertama adalah kita bersyukur untuk semua yang sudah terjadi, yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa di setiap musim hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yang kedua, kita harus terus menyadari bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu Immanuel, Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, menyertai kita, menolong kita, membimbing kita, memimpin kita saat kita datang tersungkur kepada Tuhan. Tuhan dengan setia menolong setiap kehidupan kita. Amin. Itu yang ada 2 poin sebelum kita meninggalkan tahun 2020 dan untuk memasuki tahun 2021, apa yang harus kita lakukan? Ya, ada 2 hal juga yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah percaya akan rencana Tuhan di sepanjang tahun 2021, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Coba lihat di dalam Yeremia, ya, ayat yang tidak asing buat setiap kehidupan kita. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13 saya akan bacakan untuk setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu semua. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 sampai 13. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, untuk kita memasuki tahun baru di tahun 2021, kita harus tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun kita belum melihat saat ini akan apa yang akan terjadi di tahun 2021, tetapi mari kita awali untuk kita memasuki tahun yang baru ini. Kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi nanti, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan saat kita berdoa kepada Tuhan, di situ katakan Tuhan mendengarkan kita. Dan saat kita mencari Tuhan, Tuhan akan menemukan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap saat, setiap waktu cari perkenanan Tuhan, ya. Setiap musim itu boleh berganti dalam setiap kehidupan kita, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, ya. Seperti yang terjadi di dunia ini, kadang ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim semi, ya. Tetapi satu hal yang harus kita tetap percayai, bahwa kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah dan berkesudahan bagi setiap kita yang percaya akan rencananya, akan firman-Nya. Juga di dalam Yesaya dikatakan juga, ya, Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-8, ya kalau tidak salah, ya, ke-8 sampai yang ke-11 saya akan bacakan untuk setiap kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang pertama untuk kita memasuki tahun baru di tahun 2021 adalah kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera.
dan kita perlu mempercayakan setiap planning hidup kita, ya, perencanaan apa yang sudah Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Sebab jelas sekali dikatakan di situ, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tetapi saya percaya saat kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan ambil alih dalam semuanya. Tuhan yang akan turut bekerja dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Dan hal yang kedua, mempercayakan hidup ini dalam rencananya. Seperti tadi saya katakan, kalau yang di awal kita percaya, ya, bukan sekedar percaya. Yang kedua, kita mempercayakan hidup ini dalam tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Kenapa? Sebab di dalam Ayub pasalnya yang ke-40, Ayub 42, ya. Ayub 42 ayat yang kedua, di situ dikatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa kita harus menyerahkan hidup kita di tahun 2021 ini ke dalam rencana Tuhan? Sebab rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Terkadang apa yang menjadi impian kita, rencana kita, planning kita itu gagal. Tetapi ada rencana yang tidak pernah gagal, yaitu rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu relakan hatimu, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Sebab di sini dikatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada satupun rancanganmu yang gagal. Juga dikatakan bagaimana caranya untuk kita ini mengalami rencana Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan adalah ada dua hal, yaitu percaya dan taat. Percaya dan taat. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga, juga Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9, di situ dikatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam, sehingga apa langkah kita akan senantiasa berhati-hati, sehingga kemanapun kita melangkah kita akan diberkati dan berhasil. Taat melakukan firman Tuhan, percaya setiap apa yang keluar dari mulut Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan itu tidak gampang. Anda harus mengalami Tuhan dari hari ke hari. Kita harus mengalami pribadi Yesus itu sendiri, bukan kata orang. Tetapi Ayub berkata, dengan mata kepalaku sendiri aku melihat, ya, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Ya, kalau kita melihat kisahnya Ayub, ya, orang mungkin akan melihat sudah gagal, ya, semuanya Tuhan ambil, hanya nyawanya yang tidak Tuhan ambil. Untuk apa? Menguji kesetiaan Ayub. Dalam semuanya itu Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan mulutnya, sehingga singkat cerita di pasal yang terakhir Ayub mengalami pemulihan luar biasa, diberkati dalam ekonominya, diberkati rumah tangganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Tuhan itu tidak ada satupun yang mustahil. Masalah, pergumulan seberat apapun, saat kita datang kepada Tuhan, saat kita tersungkur nangis mencari kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan menjamah kita, Tuhan yang akan memulihkan kita seperti kehidupan Ayub ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari untuk kita mengalami janji Tuhan, percaya akan setiap firman Tuhan. Tadi dikatakan, ya, di dalam Yesaya Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ke 11 tadi dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, tetapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera untuk setiap kita. Dan di situ juga dikatakan bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi akan mencipta dengan apa? Perkataan iman kita, tindakan kita, percaya kita kepada Tuhan, itu yang akan mencipta
segala sesuatu di dalam dunia ini. Sebab melalui perkataan firman Tuhan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Coba lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayo, sebelum kita memasuki tahun baru, kita menyerahkan seluruh perbuatan kita dalam tangan Tuhan. Apa yang akan terjadi, biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apapun itu, kita harus siap memiliki hati yang tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Masalah, badai, sebesar apapun, saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita tenang, teguh bersama dengan Tuhan, damai sejahtera akan tetap tinggal dalam setiap kehidupan kita. Dan itu yang akan memampukan kita untuk kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Juga dikatakan Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, ya, dikatakan di situ, katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Setiap apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan, mari nomor satu, libatkan Tuhan. Akui dia, Tuhan, ku serahkan hidupku dalam tangan kuasamu. Ya, saya percaya Tuhan akan campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir tadi ya, di dalam Mazmur tadi yang belum kita buka, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Ini ayat yang terakhir. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, doa saya untuk kita semuanya, keluarga besar Shalom Ministry, kita akan memasuki tahun 2021 dengan mata iman yang tetap tertuju kepada Tuhan. Saya percaya Immanuel itu akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Allah yang berjalan di depan kita, Allah yang memegang kendali dalam setiap kehidupan kita, Allah yang campur tangan dalam setiap kehidupan kita, untuk pekerjaan kita, untuk masa depan anak-anak kita, untuk rumah tangga kita. Percayakan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya meskipun di dalam perjalanan nanti di sepanjang tahun 2021 mungkin kita akan melalui badai itu akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Sebab kita tidak bisa mengatur badai, kita tidak bisa mengusir badai. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana respon hati kita, bagaimana cara kita menghadapi, menjalani, menyelesaikan setiap problem, permasalahan yang terjadi dengan hati yang tetap teguh di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita semuanya akan mengalami anugerah, penyertaan, mukjizat, kuasa Tuhan di sepanjang tahun 2021. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, sungguh ini ayat yang terakhir. Di dalam Yesaya tadi saya sempat singgung juga ya, di pasalnya yang ke-26 ayat yang ketiga. Ini ayat yang sungguh memberkati saya sampai hari ini. Semua ayat memberkati ya, tetapi saat ini saya diberkati oleh ayat ini, karena ayat ini dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari saya mengajak untuk setiap keluarga besar Shalom Ministry, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, juga mungkin pendengar yang menyaksikan acara ini, milikilah hati yang teguh di dalam Tuhan, sehingga goncangan apapun
itu tidak akan pernah menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, dan saya percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pesan Tuhan sebelum kita meninggalkan tahun 2020 ada dua hal, yaitu yang pertama, kita bersyukur untuk semua yang sudah terjadi, baik suka duka. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan yang kedua, kita menyadari bahwa akan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2020 ini. Dan yang poin yang kedua, bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk memasuki tahun 2021. Yang pertama adalah percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan yang kedua adalah mempercayakan hidup kita dalam rencananya. Sebab apa? Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu za dan amin. Firman Tuhan itu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu sanggup mengubahkan yang keras menjadi lembut. Firman Tuhan itu sanggup mengubahkan yang sakit menjadi sembuh. Sebab firman Tuhan berkata, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Dan firman Tuhan sanggup melakukan banyak perkara dalam setiap kehidupan kita. Karena itu penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Jangan izinkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini mempengaruhi hidup kita. Sehingga apa? Yang keluar juga duniawi. Tetapi mari apa yang ada di dalam hati kita adalah firman. Dan firman itu kita ucapkan, itu yang akan menciptakan sekeliling kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya saat ini. Sekali lagi, mari kita akan berdoa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat saat ini Tuhan, untuk anugerah-Mu, kasih-Mu yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di hari ini, di penghujung tahun 2020, di tanggal 27 Desember ini Tuhan, kami tahu kalau kami ini ada semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Tidak henti-hentinya hati kami bersyukur untuk semua yang sudah kami lalui, kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan jalan keluar untuk kami mengalami pemulihan yang daripada Engkau, untuk kami mengalami peningkatan iman kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di sepanjang tahun 2020. Bersyukur untuk semuanya Bapa. Dan kami percayakan kehidupan kami di tahun 2021 dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memimpin kami. Firman-Mu itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kami mempercayakan hidup ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Rancangan-Mu damai sejahtera buat setiap kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Dan kami senantiasa belajar percaya, belajar taat. Sekalipun itu sulit Tuhan, tetapi kami belajar taat bersama dengan Engkau. Sebab kekuatan-Mu yang memampukan kami mampu melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk saat ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau. Tim musik saat ini Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati juga seluruh keluarga besar Shalom Ministry dimanapun mereka berada. Tuhan berkati juga para pendengar yang menyaksikan acara ini. Diberkati dengan damai, sejahtera, sukacita yang daripada Engkau. Meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami mempraktekkan kebenaran firman-Mu sesuai seturut dengan kehendak akan firman-Mu Bapa. Terima kasih. Ini doa kami, syukur kami saat ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan menerima doa berkat, saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu ini.
Untuk minggu ini ibadah wilayah libur ya, mungkin 1 minggu ini atau nanti nunggu pengumuman yang akan kami share di grup keluarga Shalom Ministry ya. Jadi untuk minggu ini ibadah wilayah libur ya. Untuk ibadah minggu depan tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Kita tetap pakai online ya, sampai nanti saya beritahukan untuk kita mungkin ada pertemuan di rumah. Kemudian untuk yang ketiga, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak henti-hentinya saya menghimbau untuk setiap kita ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di Shalom Ministry, sebab saya percaya orang yang menabur akan menuai. Seorang petani dalam masa kering pun mereka tetap menuai. Karena apa? Mereka menabur, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena itu, mari bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terbeban untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di Shalom Ministry, bisa langsung transfer di rekening yang ada di bawah ini atau menghubungi kami. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan, dan apa yang Tuhan sudah percayakan kita juga akan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian kami atas nama keluarga dan juga seluruh jemaat keluarga besar Shalom Ministry mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2021. Biarlah damai Natal menyertai kita semuanya, dan doa kami untuk tahun 2021 kita semuanya diberikan kekuatan, kemampuan, dan saya percaya perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya, keluarga besar Shalom Ministry dimanapun berada. Tetap percaya, tetap setia, ya, tetap berharap kepada Tuhan dan belajar taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel, kita akan berdoa sekali lagi. Bapak, terima kasih buat saat ini Tuhan sudah pimpin ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai akhir semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih sekali lagi kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang ada di keluarga besar Shalom Ministry, juga mungkin ada pendengar yang menyaksikan acara ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, anak cucu menantu mereka. Tuhan, kami percayakan hidup kami semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap sempurna dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus sembuh, yang mengalami beban berat Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan. Kami percaya mukjizat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, baik saudara kami yang ada di luar kota, anak-anak kami yang studi, yang bekerja, juga untuk yang ada di luar negeri, kami percayakan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau selesai mengikuti ibadah online pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kiranya Tuhan memberkati Engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh tangan-tanganmu. Kendaraan kemenangan Tuhan senantiasa menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Kebajikan kemurahan Tuhan menyertai engkau, kekuatan kuasa-Nya menyertai engkau, sehingga engkau sanggup menghadapi setiap problem, ujian yang terjadi dalam hidupmu. Dan segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.